Perkenalkan, nama saya Lisan Malik dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24024. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan pada praktikum PB yang ke-11. Nah, saya akan mulai penjelasannya pertama-tama dari modul. Eh, ini. Nah, pertama itu modul praktikum 11 yang berupa UI. Nah, di sini kita ketahui pada praktikum ke-10 itu sinkron dengan praktikum ke-11, yang dimana kita hanya memindahkan bagian cash flow-nya saja, karena di sana sudah ada bagian to-do list-nya. Nah, pertama-tama seperti biasa pada bagian praktikum ini kita melakukan setup, yang dimana kita mengambil atau mengclone pada bagian GitHub-nya Australian Spring 4 ini, yang ada UI-nya. Nah, setelah kita clone maka kita akan bisa mengaksesnya di dalam GitHub desktop-nya. Nah, seperti inilah tampilan yang setelah saya clone dari GitHub dari Extra Spring 4 ini. Nah, setelah itu ada ini bagian menjalankan project starter, baru ada menjalankan pengujian. Nah, pada bagian ini sebenarnya sudah kita lakukan pada bagian yang praktikum ke-10, maka di sini hanya singkat saja, hanya pada menjalankan proyek. Lalu masuk ke dalam aktivitas praktikum. Nah, setelah itu kita lihat ke dalam sini. Nah, pertama itu ada cek aktivitas praktikumnya. Pertama ada aplikasi membuat cash flow. Nah, soalnya kita telah membuatnya, maka kita perlu memindahkan dari cash flow sebelumnya ke cash flow yang ke praktikum ke-11. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam code-nya. Nah, seperti ini tampilan dari code yang telah saya setup dan saya pindahkan pada praktikum yang ke-10 ya ke-11. Nah, pertama-tama yang pada ke-10 itu yang pastinya tidak ada bagian uh, cash flow-nya, yang dimana bagian cash flow-nya itu kita lihat. Nah, seperti di entities ini. Nah, sebelumnya kan waktu kita copy dari Aster-nya itu kan nggak ada cash flow-nya. Nah, kita di sini manual memindahkan cash flow-nya masing-masing. Yang jika ada di bagian cash flow Java main-nya, maka kita kan perlu juga membuatnya di bagian testnya juga. Sama seperti lain eh, sama seperti contohnya kan ada entities di repo. Nah, di repo juga kan kita kan mau nambahkan cash flow reponya, di service juga cash flow service. Nah, setelah itu kita perlu akan menambahkan bagian cash flow-nya itu ke dalam eh, tes cash flow ya. Nah, yang gimana? Contohnya yang kita lihat. Nah, di sini ada bagian nah cash flow controller test. Nah, ada lagi di sini bagian cash flow test, baru ada bagian cash flow service. Nah, setelah itu kita akan oh ya, setelah itu ada bagian target, site, index. Nah, kita melihat dari hasilnya. Nah, seperti ini tampilan setelah saya buat kita lihat pada bagian live servernya. Setelah masuk ke dalam sini, saya akan masuk ke dalam bagian penjelasan PPT-nya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada modul praktikum 11 user interface. Nah, implementasi UI pada aplikasi cashflow. Nah, modul praktikum 11 user interface UI implementasi pada aplikasi cashflow. Yang pertama itu pengantar implementasi UI. Praktikum ini berfokus pada implementasi antarmuka atau pengguna. Nah, di sini kita ketahui implementasi antarmuka ini merupakan tampilan dan apa sih yang pertama kali waktu kita akses di dalam webnya. Contohnya warna-warna yang kita pakai pada web itu. Nah, itulah bagian UI-nya. UI ini juga bisa berperan eh, kenyamanan kita saat mengakses web tersebut. Lalu ini kita gunakan pada struktur template yang mirip dengan aplikasi To-Do. Studi kasus utama adalah aplikasi Cashflow yang membantu memahami bagaimana UI diterapkan. Apa itu aplikasi Cashflow? Nah, Cashflow itu merupakan aplikasi sederhana yang dirancang untuk membantu mengelola keuangan mereka. Fungsi utamanya meliputi yang pertama itu mencatat pemasukan uang, pengeluaran uang, mencatat total pemasukan, total pengeluaran serta sisa uang. Nah, di sini kita dapat memantau detail setiap catatan transaksi kita masing-masing. Nah, baru ada fungsi utama cash flow. Nah, fungsi utama cash flow itu ada tiga. Yang pertama ada pemasukannya,
berupa dicatat sebagai nilai positif. Contoh uang saku gaji yang berupa ada kedua pengeluaran dicatat sebagai nilai negatif merupakan untuk belanja untuk membayar tagihan. Baru dari ringkasannya untuk menampilkan total pemasukan untuk total pengeluaran pada saldo akhir. Kondisi aplikasi sebelumnya. Sebelum praktikum ini aplikasi Cashflow sudah memiliki logic backend dan fitur transaksi lengkap. Namun aplikasi ini belum memiliki tampilan UI atau interface sehingga pengguna masih perlu mengakses API atau antarmuka berbasis teks. Tujuan praktikumnya ini pertama ini kita akan menambahkan UI pada aplikasi Cashflow. Tampilan yang dibuat harus kita gunakan rapi dan mirip dengan UI aplikasi To Do pada modul 2.2. Integrasi UI akan dilakukan dengan controller service dan template engine atau Tailmiller. Template dan struktur folder. Nah, implementasi UI yang ditetapkan pada bagian menggunakan seperti resource template page cashflow. Nah, di sini kita menambahkan file cashflow list HTML berupa cashflow form HTML dan cashflow detail HTML yang terstruktur. Tampilan UI yang harus dibuat UI harus mengikuti pola aplikasi to do untuk mencakup halaman daftar cashflow merupakan untuk menampilkan list pemasukan dan pengeluaran total dan saldo. Halaman form tambah data input, deskripsi nominal dan kategori pemasukan dan pengeluaran. Baru ada halaman detailnya ini untuk menampilkan data lengkap transaksi. Fitur UI yang diimplementasikan. Pertama itu ada template header, footer, dan tabel daftar transaksi. Tombol tambah pemasukan pengeluaran. Form input validasi. Yang ke 5 ada badge warna untuk kategori, hijau untuk pemasukan, merah untuk pengeluaran, baru total. Nah, integrasi backend dan UI. Nah, controller akan mengirim data dengan model ke template, sementara service tetap sama seperti praktikum sebelumnya. Template akan kita gunakan untuk looping list transaksi, untuk memformat angka dan membedakan kategori. Hasil akhirnya adalah UI integratif, mudah kita gunakan dan menampilkan data real time dan backend. Baru setelah itu kita masuk ke dalam GitHub. Nah, setelah saya commit dan saya kerjakan, pada GitHub web saya telah berhasil saya commit dengan final commit itu sukses. Nah, setelah itu kita masuk. Nah, tadi setelah saya akses, pada bagian code praktikum ke sebelah saya akan menampilkan seperti berikut. Contoh, kita akan menambah transaksi. Nah, di bagian sini ada bagian total pemasukan, total pengeluaran, sisa saldo. Nah, perlu kita ketahui kita akan membuat tipenya tipe apa, label sumber nominal dan dibuat pada tindakan apa saja. Nah, baik. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Jika ada tutur kata saya yang kurang tepat, mohon maaf. Sekian.